Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Ruben. Kali ini kita akan mempraktekkan ini lembar kegiatan pembelajaran KP3 level perlu intervensi. Ya, ini sudah kita siapkan LKPD-nya tentang pengamatan energi listrik statis. Kegiatan ini kenapa perlu intervensi dan di KD mana ini ada tertera ini pada KD siswa SDMI. Ini tentang menyajikan laporan hasil pengamatan dan penulisan informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Nah, di sini kenapa menggunakan level perlu intervensi? Karena kita bersama teman kita untuk melakukan pengamatan. Ini berasal dari SD. Bisa diperkenalkan Bang, namanya siapa? Razik Hanan. Namanya Razik Hanan. Dari SD mana Bang? SD Teluk Meku. Kelas berapa Bang? Kelas 3. Nah, kenapa ini perlu intervensi? Karena ternyata Abang ini adalah siswa SD kelas 3. Sedangkan di KD tersebut itu adalah KD untuk siswa kelas 4. Sehingga kita perlu intervensi terhadap kegiatan yang dimaksud demi tercapainya kegiatan tersebut. Oke, sekarang di bawah ini ada tujuan percobaan, yaitu membuktikan adanya energi listrik statis pada benda. Dalam hal ini peralatan dan bahannya pertama adalah satu buah botol plastik bening seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini usahakan bening supaya bisa terlihat kejadian apa yang ada di dalam botol. Kemudian berikutnya adalah kabel tunggal ukuran 10 cm seperti ini. Kalau bingung dapatnya dari mana, itu biasanya kami dapat dari kabel yang isinya 2 di dalam ini, kabel biasa, kabel listrik biasa. Tapi usahakan yang tunggal seperti ini. Sebenarnya ya serabut bisa juga, tapi lebih bagus yang tunggal. Jadi kabel seperti ini cukup 10 inci aja, 10 cm. Kemudian kertas HPS. Kertas HPS boleh HPS seperti ini boleh, atau kalau tidak ada kertas HPS kita kertas buku tulis juga bisa. Kemudian ada pipet sedotan, ini ya yang biasa untuk sedotan minum. Kemudian ada kain wol. Dalam hal ini karena kita tidak punya kain wol spesial untuk praktek, kita gunakan taras, sajadah, sholat. Oke, siap untuk bereksperimen Bang? Siap. Oke, sekarang Abang Razik Hanan, kita akan melakukan langkah-langkah. Pertama, buatlah lubang kecil pada tutup botol. Jadi gambarnya seperti ini ya, sudah saya kelihatan nggak sih? Tarat, nggak kelihatan. Jadi ini Bang ya, gambarnya seperti ini. Jadi ini botolnya kita lubangi, bisa menggunakan gunting atau yang lainnya. Oke, dianggap selesai. Kemudian langkah berikutnya apa Bang? Bisa dibaca? Nomor 2. Ya. Kabel tembaga. Buat Bang. Kabel tembaga dirangkai menjadi bentuk seperti gambar. Oke, jadi ini ada contoh jadinya. Kita merangkai kabel tembaga yang punya kita ini, bentuknya jadi seperti ini. Pertama, untuk bagian atas kita buat seperti lingkaran. Oke. Ini seperti ini, kelihatan nggak sih ya? Terlalu terang ya? Nah, seperti ini. Oke, nah, seperti ini, seperti lingkaran. Ini tetap yang tengahnya berwarna biru. Kemudian yang di bawahnya ini seperti kail pancing ya. Seperti letter U. Ini seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian Bang, yang ketiga selanjutnya seperti apa? Gunting kertas menjadi 2 lengkai kecil, kemudian gantungkan pada kabel tembaga seperti gambar. Oke, sekarang Abang gunting 2 helai kertas sesuai dengan ini. Nah, silakan Bang, gunting Bang. Nah, gunting. Oke. Ada cuma 5. Oke, mungkin bantu ya. Ini ada 2 helai. 2 helainya ini
kita buat tengahnya ini bolong ya, itu kan Bang, supaya bisa masuk kawat tembaga seperti ini. Ini ya Bang ya, ini isinya 2 ya, tapi merapat jadi 1. Nah, jadi bergantung seperti ini sebenarnya isinya 2 seperti ini, gini ya Bang ya. Selanjutnya Masukkan kedua helai kertas tersebut ke dalam botol bersamaan dengan kabel yang disangkutkan di tutup botol, dan sebagian kabel berada di atas botol seperti gambar. Oke, terima kasih Abang udah membacakan. Ini saya sebutkan, ini kita ambil yang sudah kita siapkan. Jadi rangkai kabelnya seperti ini. Ini di atas, kemudian di bawahnya ada kabelnya, dan 2 kertas lainnya itu diapit oleh tutup botol. Lalu tutup botolnya dimasukkan, kemudian ditutup seperti ini. Jadi di atas ada kawat tembaga, di dalamnya ada kawat tembaga juga yang terhubung dengan kertas. Gitu ya Bang ya. Berikutnya apa Bang? Ambil sebuah sedotan, Ini dia sedotan kita. kemudian gosok-gosok dengan kain wol. Kemudian perhatikan apa yang akan terjadi pada kertas di dalam botol. Oke, sekarang gini. Ini pengganti kain wol, kita ambil sejadah, kemudian kita gosok-gosok seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Mari Bang, dekatkan. Kita perhatikan apakah ada perubahan. Awas jangan digoyang Bang, nanti nggak nampak kelihatan geraknya. Dah, kita perhatikan ya. Nah, oke Bang. Apa yang terjadi Bang ya? Oke, ini kita dekatkan. 1, 2, 3. Apa yang terjadi Bang? Berarti sekali lagi ya. Apa yang terjadi Bang? Hah? Kalau didekatkan ini jadi apa? Iya, memisah ya Bang ya. Nggak terbelah 2 Bang. Memisah. Oke. Itu kesaksian Bang Radik. Bagaimana kalau kita dekatkan? Gimana cara dekatkannya? Oh, ini kita inikan dulu. Pastikan ini ada aliran listriknya. Kita wallnya tadi seperti tadi, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita dekatkan, agak sulit ya. Gimana sih biar terlihat sih? Ini kalau kita lihat dekatkan, nanti ini akan memisah seperti ini. Kalau kita jauhkan, nah ini silakan diperhatikan. Kalau kita dekatkan kembali, dia akan memisah. Kalau kita jauhkan akan merapat. Kalau kita dekatkan lagi, dia akan memisah, merapat, memisah, merapat. Gitu ya Bang ya? Ya. Oke. Berarti percobaan kali ini kita berhasil. Kita tepuk tangan. Ore, berhasil. Sekarang ada pertanyaan di bawah. Silakan dibaca Bang. Pertanyaan A. Apa yang terjadi saat sedotan yang telah digosok dengan kain wol didekatkan di di atas botol? Oke, tadi kan gini. Dekatkan. Waktu didekatkan apa yang terjadi? Kedua kertas saling berpisah. berpisah. Berarti jawabannya kalau didekatkan kedua kertas saling berpisah. Kemudian yang B, pertanyaannya apa? Apa yang terjadi saat sedotan yang telah digosok dengan kain wol didekatkan di atas botol? Oh, kalau dipisahkan, kalau dijauhkan, dia akan menyatu gitu kan? Iya. Yang C, Bagaimana jika sedotan yang didekatkan tidak digosok dengan kain wol? Apakah yang terjadi? nah ini kita nih tidak ada gosok-gosok gini lagi seperti kain wol dengan menggunakan wol. Ini tanpa gosok-gosok, apakah yang terjadi? Apakah memang bergerak? Ada bergerak Bang? Ada bergerak?
Nggak ada bergerak ya? Nggak ada bergerak ya? Benar? Berarti jawabannya kalau tidak digosok dengan kain wol pipetnya, sedotannya, maka kedua lembar kertas tadi tidak bergerak. Yang terakhir pertanyaannya. Dari kegiatan ini, apa simpulanmu tentang energi listrik pada sedotan tersebut? Ya, kesimpulan kita apa? Kesimpulannya adalah setiap benda pasti memiliki energi listrik yang diam. Kalau yang mengalir namanya arus listrik. Supaya mengalir biasanya dia dilakukan seperti digesek seperti tadi ataupun yang lainnya. Ini tidak hanya kain wol, bisa juga kalau ayam rambutnya banyak digesek-gesek ke rambutnya. Ini saya nggak punya rambut. Ke rambut abang bisa nah, kemudian taruh sini keluar. Cuman tadi kan nggak kita ini kan pakai rambut, kita pakai wol. Nah, rambut abang pun sedikit kayaknya. Oke bang. Nah, jadi setiap benda itu memiliki listrik statis. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita titip salam sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah bang sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.